Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersama-sama memulai pengajian ini, alangkah lebih baiknya untuk mengambil berkah, untuk mengakses dan memperkuat rahmat Allah Subhanahu wa taala turun buat kita dan seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama menghadiahkan pahala Al-Fatihah buat guru-guru kita dari awal silsilah sampai akhir silsilah, usulihim wa furu'ihim, annallaha yu'ali darajatihim wa yanfa'una bi barakatihim, dan juga kepada semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita maupun mungkin orang-orang yang secara tidak sengaja pernah menyakiti kita, dan juga buat keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kedua orang tua kita. Semoga wabil khusus lagi buat kita semua yang hadir di majelis pengajian ini, mudah-mudahan dengan barakah daripada pembacaan surah Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah itu adalah akar dari seluruh Al-Quran, dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, 1.000.025 hafal, 1.025 huruf itu Al-Quran, diturunkan pada masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Seluruh makna Al-Quran dari mulai surah Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas, seluruhnya makna dan rahasianya itu ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu pun telah Allah berikan saya izin untuk menulis satu judul buku, judulnya 33 Rahasia Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah nanti akan kita bagikan secara gratis kepada seluruh jamaah, insyaallah. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini, alhamdulillah melalui tangan seorang hamba Allah yang penuh dengan noda dan dosa ini, alhamdulillah melalui tangan seorang penuntut ilmu, insyaallah sampai mati kita harus tuntut ilmu. Alhamdulillah melalui tangan yang hina ini, alhamdulillah Allah kasih saya izin untuk menulis 9 judul buku, dan alhamdulillah semua sudah terbit. Alhamdulillah. Insyaallah semua buku itu akan kita bagikan secara gratis buat seluruh jamaah. Insyaallah. Maka mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang dibaca lebih oleh 40 orang, apalagi bukan 40, 100-an orang, 150-an orang, berapa? Sekitar 200-an. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita ini, semua orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang kita niatkan tadi, mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan sehat walafiat, amin. Allah kabulkan segala hajatnya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dunia dan akhirat dalam ampunan dan syurganya, amin. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita ini, seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus yang ada di depan kita ini, di depan pondok ini, seluruhnya keluarga kita mampu, baru kita semua, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah dari anak cucu buyutnya semua hari ini yang berada di masjid, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang bersama-sama hadir di majlis ini, insyaallah mudah-mudahan mulai detik ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga, amin. Allah angkat siksa kubur, amin. Allah lapangkan kuburnya, amin. Mudah-mudahan kuburannya terang benderang barokah daripada kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li ajli salamatina wa liwalidayna wa salamati man wa'inahu fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, mohon keikhlasannya. Pembacaan surah Al-Fatihah, mohon keikhlasannya untuk kita khususkan kepada saudara kita, keluarga kita, yaitu saudara Ganda Masri, yang mana beliau saat ini dalam keadaan sakit, kurang sehat. Tadi saya sempat datang silaturahim ke beliau dalam keadaan dimakaikan oksigen untuk membantu pernapasannya. Maka mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua yang bersumber dari hati yang paling dalam ini, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita Allah memberikan kesembuhan buat Ganda Masri. Amin. Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah berikan beliau sehat walafiat panjang umur. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah terakhir, mohon keikhlasannya buat Ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Khalil Adnan atau Abah Khalil. Mari kita doakan beliau bersama-sama. Tadi saya menelpon beliau dalam keadaan kurang sehat. Saya telepon beliau sebentar tadi dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Ayahanda Abah Khalil yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah dan doa kita bersama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang yang sempurna. Amin. Mudah-mudahan beliau keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa khususan di mana wainahu Ayahanda Bapak Haji Khalil Adnan bin Haji Abdul Samad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian yang saya muliakan, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita bersama-sama pada siang hari ini kita bersama-sama mengurai tentang apa hikmah di Isra Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama melalui pengajian-pengajian Isra, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang perlu kami sampun didengar bersama-sama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai menembus langit yang pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Ayat tentang Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam dua surah Al-Quran, yaitu pertama surah Al-Isra pada juz yang ke-15, juga disebutkan dalam surah An-Najm dalam ayat yang cukup panjang, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirra fastawa wa huwa fil ufuqil a'la fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Itu ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Namun pada kesempatan ini yang tidak akan bicara tentang apa perjalanan itu, karena sudah sering sekali kita mendengar uraian dari para tuan guru, dari masjid ke masjid kita mendengarkan
uraian tersebut. Namun pada kali ini saya ingin mencoba untuk mengurai tentang untuk apa kita sholat. Karena inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah perintah salat 5 waktu. Haji melalui wahyu. Seluruh syariat agama mulai dari puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya seluruhnya diatur melalui wahyu dan perantaraan malaikat Jibril. Tapi perintah tentang salat satu-satunya perintah agama yang langsung diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril, hanya perintah salat 5 waktu. Zakat melalui Jibril, puasa melalui Jibril, haji melalui Jibril, tapi salat tidak melalui Jibril. Langsung Allah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya. Ini menunjukkan bahwa salat ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih penting dari salat. Saya ibaratkan salat itu. Kalau Nabi membahasakan salat itu dalam sabdanya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Salat itu tiang agama. Sebuah bangunan, sekokoh apapun bangunan itu, mungkin dia gedung pencakar langit, ada 125 tingkat, itu WTC ada 150 tingkat di Amerika Serikat, itu semua bisa berdiri karena ada tiang. Begitu juga salat 5 waktu itu menjadi tiang dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Tidak mungkin akan berdiri kokoh agama, keimanan, keberkahan, tidak mungkin kita bisa raih dunia akhirat tanpa ada tiangnya. Tiang dalam kehidupan ini adalah salat 5 waktu. Maka orang yang meninggalkan salat, kata Nabi, faman tarakaha man taraka as-salata 'amdan faqad kafara biha. Siapa yang sengaja dia meninggalkan salat, maka dia termasuk orang-orang kafir secara nyata. Saya ibaratkan salat. Ini salat. Kalau orang meninggalkan zakat, dia wajib zakat. Lalu dia tidak mau berzakat, terlepas zakatnya. Ini saya ibaratkan Islam. Ini Islam. Kalau orang meninggalkan zakat, dia tinggalkan zakat, ini 5 ini rukun Islam. Yang 5 ini rukun Islam. Ini Islam, ini rukunnya. Saya ibaratkan seperti ini. Orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan zakat, dia tinggalkan zakatnya. Dia genggam Islam. Dia tinggalkan zakat, Islamnya masih ada. Ini saya ibaratkan air botol ini Islam. Islamnya masih ada, tidak apa-apa. Walaupun dia berdosa, tapi Islamnya masih melekat. Ada orang mampu berhaji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji. Dia tinggalkan haji, 2 sudah dia tinggalkan. Islamnya masih ada, walaupun dia seorang yang berdosa. Haji dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan. Kemudian, apa lagi? Zakat. Haji dia tinggalkan, zakat dia tinggalkan. Sekarang ada orang tidak sakit, dia mampu berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, dia tinggalkan 3 rukun Islam. Islamnya masih melekat. Lalu kemudian ada orang mampu, apa lagi? Berapa rukun Islam? Pertama, syahadat. Oke. Salat. Oke. Ada orang meninggalkan sholat, ini sholatnya dia tinggalkan sholatnya. Perhatikan, kalau orang meninggalkan sholat ibaratnya dia lepas. 5 rukun Islam itu terlepas. Selesailah dia menjadi seorang muslim. Maka para ulama itu memperdebatkan sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Kafir, benar-benar kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafirnya bukan kafir i'tiqadi, melainkan kafir amali. Dikarang oleh Hafidz Al-Mundhiri, seorang ulama besar, hafal 200.000 hadis. Hafidz Al-Mundhiri, seorang ulama ahli hadis,
ulama ahli fikih hafal 200.000 hadis. Beliau menulis sebuah kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Di situ beliau menjelaskan, membawakan sebuah riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams." Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu. Saya jaga sembahyang 5 waktu. Waktunya dia jaga. Rukun salatnya dia jaga. Kekhusyuannya pun dia jaga kekhusyuan. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Nabi SAW berjanji. Apa janji Nabi? Akramahullahu ta'ala bi 5 khisalin. Orang ini akan diberikan karamah oleh Allah. Ada karamah. Allah akan berikan dia karamah. Silakan buktikan. Kalau kita menjaga salat, Allah kasih kita karamah. Allah karamah itu artinya apa? Allah kasih kita kemuliaan. Apa kemuliaannya? Pertama, orang yang jaga salat, kata Nabi, yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Yurfa'u anhu, akan diangkat bagi orang itu dhiqul 'aish. Semua kesempitan, kesusahan hidupnya akan diangkat oleh Allah. Apapun kesusahannya, kalau orang itu jaga salat, Allah akan bantu dia untuk menyelesaikan semua kesusahannya. Insya Allah, kalau kita jaga salat, semua masalah jadi mudah. Semua masalah yang kita hadapi jadi mudah. Allah akan ringankan masalah itu. Tidak ada beban yang berat bagi orang yang menjaga salatnya. Gak ada. Nabi pun penyusah yang penuh nikah. Susah terbayahan bija jari Nabi isi terbayar sekolah. Arah doang tapi terbaik Allah Ta'ala. Dan mungkin di arah dan mungkin terdoa si dede. Janji Allah Ta'ala ini janji Allah Ta'ala. Nabi pun penyusah wajib yang tangkat penyusahan si Allah Ta'ala. Nabi berbahasa. Nabi berbahasa di nama Tuhan Guru ni kan. Nabi yang penuh sampai berbahasa. Yurfa'u anhu dhiqul 'aishi. Semua kesusahannya akan diangkat oleh Allah. Nabi kesusahan tentu orang penyusah yang menunggu. Susah isi rezeki, susah isi bija jari, susah isi anak sekolah. Ada saja masalah di keluarga, masalah di tengah-tengah masyarakat, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah macam-macam masalahnya. Namun yang perlu jaga sembahnya wajib tertulung si Allah Ta'ala. Dia narak cerita dengan jaga sembahyang dia tertulung si Allah Ta'ala. Maka dia maturi perlu kemaradikan. Nabi dia mungkin aja Nabi. Sila baik. Jaga sembahyang 5 waktu wajib terjaga keperluan si Allah Ta'ala. Nabi pun buat keperluan insyaAllah. Bayar anak sekolah milik bayar lalu mondok isi teater insyaAllah ada saja Allah kasih kita rezeki. Ada saja Allah kasih kita rezeki. Saya ingat waktu menyelesaikan disertasi doktor tahun 2019, saya butuh waktu itu 33 juta. Butuh 33 juta. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nikahi tiang telepon dina dua dia ada satu pemola si Allah taala. Kasih sembahyang malam ini dulu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan sampai seminggu kurang dari 1 minggu 33 juta itu Allah datangkan. Uang itu Allah datangkan. Orang cari tiang ke tempat tiang mengajar, Allah datangkan 33 juta. Pernah satu waktu tiang ketinggalan pesawat. Tiang ketinggalan pesawat dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur Balikpapan menuju ke Jakarta. Ketinggalan pesawat. Bahkan istri dia belum bagian. Istri dia tahu itu. Jadi waktu itu tahun 2014. Tahun 2014 nih ketika ketinggalan pesawat. Alhamdulillah pas yang datang ketinggalan pesawat, Bapak ini sudah sistemnya udah close, nggak bisa sudah. Saya minta tolong lah Pak. Saya minta tolong, waktu itu Garuda pesawatnya 1.400.000. Nggak bisa Pak, nggak bisa, kami nggak bisa bantu Pak. Dalam hati tiang, maraniki atur tiang, dan dalam hati tiang biasa berbisik. Kereng kesampean jawab jamaah. Ayat sakana wasta'inu bis sabri
wassalah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, dengan saya percaya kepada Allah Taala. Ini Allah Taala wahai dalam Quran. Saya pun sida pada lamun percaya kepada Allah Taala, lamun ada masalah ista'inu, minta tolonglah kalian kalau ada masalah dengan bagaimana? Bis-sabri wassalah, dengan sabar dan sembahyang. Alhamdulillah, yang sembahyang 2 rakaat. Endang turun kepada Allah Taala. Ya Allah, kali tunas. Tiket tiang pesawat ni ke wahdin mungkin wahdin petugas ni ke nenek kaji. Lagu tiang punah silakan Maha Kuasa nenek kaji. Unin petugas no bahwa sistemnya sudah close, enggak bisa lagi. Enggak bisa dibantu katanya. Tapi Engkau Maha Kuasa ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Engkau pemilik langit dan bumi ya Allah. Engkau yang punya semua sistem yang ada di bandara ini ada dalam genggamanmu. Semua petugas ini dalam genggamanmu ya Allah. Maka saya mohon ya Allah. Saya mohon ya Allah, kembalikan tiket saya. Alhamdulillah. Itulah hebatnya doa. Hebatnya kita salat, minta tolong dengan sabar dan salat. Saya datang ke petugas, apa yang terjadi? Masya Allah. Pas dia datang ke petugas, saya tunjukkan tiket dia, boarding pass yang tunjukkan. Apa kata petugas? Masya Allah. Diusir. Alhamdulillah. Diusir, tidak dibantu. Bapak, kalau saya memang bisa bantu, kenapa nggak dari tadi aja saya bantu? Kenapa nggak dari tadi? Kalau saya bisa bantu, nggak mungkin sekarang saya. Ngapain saya tunggu sekarang? Jadi nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Saya minta tolong Bapak. Nggak bisa. Masya Allah. Ini nangan dia. Nak kaji wah betul. Maka dengan saya dari macan dari dengan kemas tentang usir ini nangan dia. Tulak malik ini nangan dia. Tulak malik. Yang mungkin dia yang ada coba Allah Taala. Jangan-jangan kau sedang diuji keyakinanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau surutkan keyakinanmu. Malik jangan yang coba Allah Ta'ala langan sujud. Langan sujud. Nabi jangan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingat dia Nabi Ibrahim lain jangan tersujud. Isi Raja Namrud beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga kobaran api yang begitu dahsyat tingginya, kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, seandainya saja burung melintas di atasnya, dia akan mati kepanasan, mati terpanggang. Baru melintas saja burung itu, saking dahsyatnya panasnya, kobaran api tempatnya dilempar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim apa yang terjadi? Barakah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah jadikan api itu dalam Quran. Qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan api itu. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Wa salaman ala Ibrahim, sebagai keselamatan atas Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Saya ingat itu. Ya Allah. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah dinginkan apinya. Nabi Ismail ketika dia mau disembelih, Allah rubah. Allah ganti Nabi Ismail dengan apa? Seekor kambing kipas. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 40 hari 40 malam berada di mana? Di dalam perut ikan. Petang dasa jelo, petang dasa malam, be tahun berkelor. Darat dengan tawon, satu pun manusia gak ada yang tahu bagaimana keadaan, kemana Nabi Nuh waktu itu. Masya Allah. 40 hari, 40 malam. Makanya dalam Quran surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fil dhulumat. Nabi Nuh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermunajat kepada Allah. Di mana? Fil dhulumat, dalam kegelapan malam.
dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya samudra, lek dalam segara, lek dalam samudra. Ia tahu Nabi Nuh terjauh tekakan di sini 4 paus. Tekakan si 4 paus. Mau terjauh dalam segara. Petang dah sejauh, petang dah semalam. Nada fil dhulumat. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah dalam kegelapan, 3 kegelapan. Zulumat itu jamak taksir. Zulumat itu disebut dengan jamak muannas salim. Zulmatun satu kegelapan, zulumat itu jamak taksir namanya dalam ilmu nahwu, banyak kegelapan. Kegelapan apa? Pertama kegelapan malam. Kedua kegelapan samudra dalam air gelap gulita. Yang ketiga dalam kegelapan perut ikan. Gelapnya perut ikan, gelapnya samudra, gelap gulitanya malam hari. Di sana Nabi Nuh minta tolong kepada Allah. Nada dhulumat, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada orang yang mampu menyelamatkan aku kecuali Engkau. Tidak ada satupun zat tempat aku bergantung, tempat aku berharap, tempat aku meminta, tempat aku memohon kecuali hanya Engkau satu-satunya Tuhan saya ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Walaupun saya ini hamba-Mu yang zalim, tapi aku mohon keluarkan aku dalam perut ikan ini ya Allah. Maka Allah keluarkan Nabi Nuh dari dalam perut ikan. Siapa yang menyelamatkan Nabi Nuh? Allah. Siapa yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api? Allah.